warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Rani Ananda. Saya dari kelas B1 Ilmu Administrasi Negara. Saya dari STIA Balaputra Dewa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kewirausahaan dengan materi kreativitas dan inovasi. Mari kita jelajahin apa itu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dalam kewirausahaan. Kreativitas menurut Teddy Leaf dari Harvard Business School mengemukakan bahwa kreativitas adalah memikirkan hal-hal yang baru dan inovasi adalah mengerjakan hal-hal yang baru. Pertumbuhan kewirausahaan sangat bergantung pada kreativitas yang inovatif. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kreativitas membuka peluang, terobosan, dan penemuan yang menyogokkan pertumbuhan. Kreativitas juga memungkinkan wirausaha untuk menawarkan solusi baru dan yang unik. Mengapa inovasi penting dalam dunia bisnis? 1. Meningkatkan daya saing. Inovasi mungkinnya perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dan memenangkan pasar. 2. Mencipta nilai baru. Inovasi dapat menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi sebelumnya. 3. Menghadapi perubahan dalam durasi bisnis yang dinamis. Inovasi mempunyai perusahaan untuk terus berkembang dan bertahan dalam menghadapi perubahan. 4. Mendorong pertumbuhan. Inovasi merupakan kunci untuk pertumbuhan berpanjang karena dapat menciptakan peluang bisnis dan memperluas pasang pasar. Strategi untuk meningkatkan kreativitas dalam kewirausahaan. 1. Pendekatan fleksibel. Mendorong ide-ide baru dalam fleksibilisasi dengan berbagai tugas dan kerja tim. 2. Memperdayakan karyawan. Memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk menyumbangkan ide kreatif. 4. Promosi kreativitas. Membuat platform untuk mempromosikan dan mewujudkan ide-ide inovatif. Studi kasus kewirausahaan sukses berkat inovasi, proses inovasi dalam pengembangan produk lainnya. Penemuan dan ideasi. Proses dimulainya dengan mengumpulkan ide-ide kreatif untuk membenahi produk atau layanan. Eksperimen dan pengujian. Kalau menurut dari PPT yang saya pelajari itu, ide-ide kemudian dieksplorasi melalui eksternal dalam pengujian untuk mengevaluasi kelayakan dan penerimaan pasaran. Dan yang ketiga, pengembangan dan implementasi. Setelah melalui tahap pengolahan ide yang tergabung dikembangkan dan didinamikasikan dengan sesama. Mengolah resiko dalam inovasi perusahaan. Mengidentifikasikan resiko, analisis mendalam terhadap kemungkinan situs inovasi. Mitigasi risiko, perencanaan tindakan untuk mengurangi siklus yang teridentifikasi. Evaluasi proses inovasi. Pengukuran efisiensi dalam mengelola dan mengurangi risiko. Manajemen risiko harus mengkoordinasi inovasi perusahaan dengan mengidentifikasi, mengurangkan dan mengevaluasi risiko secara menerus. Perusahaan dapat meminta dan negatif dalam upaya inovatifnya. Membangun budaya kreatif di lingkungan kerja. Pertama, komunikasi pemimpin. Pemimpin harus menunjukkan komunikasi yang baik dan kuat terhadap budaya kreatif. 2. Empati dan terbuka. Mendorong komunikasi terbuka dan berusaha mendengarkan ide-ide baru. 3. Ruang untuk berekspresi. Memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berbagai ide kreatif. 4. Menghargai atas inovasi. Memberi penghargaan atau kontribusi inovatif dalam mencapai budaya kreatif. Mendorong kolaborasi untuk meningkatkan sesama tim. Membangun tim yang
ragam secara multimedia, kolaborasi antara departemen dan instansi karyawan, pemikiran kreatif, mendorong ide kreatif, dan berinovasi memberikan wadah bagi ide-ide segera. Partnership membangun kemitraan strategis dan berusaha lain, kolaborasi dengan staf atau pihak entertainment, teknologi dan kewirausahaan, peran inovasi, teknologi dalam bisnis, teknologi memainkan peran krusial dalam inovasi bisnis. Dengan adopsi teknologi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Menerapkan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Menerapkan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan merupakan kunci sukses dalam menghadapi persaingan bisnis yang tepat dan ketat. Perusahaan terus-menerus menerapkan gagasan-gagasan baru yang berinovasi dalam produk atau lainnya yang ditawarkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan proses inovasi, manajemen pentingnya budaya kreatif, dan mendorong kolaborasi di lingkungan kerja. Teknologi juga memegang peran penting dalam mendukung inovasi dalam bisnis. Halo sobat, di sini Reni akan menjelaskan materi kedua, yaitu modal dasar kewirausahaan. Jadi kalian stay tune dan simak apa itu pengertian dari modal dasar kewirausahaan. Pengertian modal dasar kewirausahaan. Modal dasar kewirausahaan adalah dana awal yang diperlukan untuk memulai usaha. Ini bisa berupa uang tunai, aset, atau sumbangan pemilik. Modal dasar memungkinkan perilaku usaha untuk memulai serta menjalankan operasional awal. Menurut saya, modal dasar kewirausahaan adalah niat dan komitmen. Menurut modal utama untuk melakukan setiap pekerjaan, niat seseorang akan mengarahkannya ke tujuan yang ingin dicapai. Bagi seorang entrepreneur yang ingin sukses, hal tersebut akan membuatnya memikirkan alasan mengapa harus menjadi entrepreneur sukses. Jenis-jenis modal dasar kewirausahaan. Yang pertama, modal kemauan. Kemauan adalah tekad atau niat yang kuat dan motivasi yang tinggi. Tekad, niat, dan motivasi atau disebut kemauan merupakan modal utama yang harus ada pertama kali, karena dengan tekad, niat, dan kemauan serta motivasi yang kuat akan membuat seseorang tersebut bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang diinginkan. Dengan modal kemauan yang keras, yang diharapkan adanya komitmen yang tinggi dalam diri seorang sehingga tidak akan pernah menyerah sebelum berhasil, khususnya dalam menjalankan sebuah usaha atau menjadi wirausaha. Yang kedua, modal kemauan atau finansial, termasuk uang tunai, saham, dan aset keuangan lainnya, menunjukkan pada properti, perlengkapan, dan lainnya. Kemauan dan tekad saja tidak cukup, apalagi digunakan sebagai modal untuk berwirausaha. Untuk memperoleh peluang berwirausaha diperlukan modal kemauan atau keterampilan. Kemauan itu harus dimiliki sebab yang dihadapi semua orang wirausaha adalah risiko dan tantangan. Bila hanya bermodal nekat dan tanpa memiliki keterampilan untuk memperhitungkan risiko, maka yang dihadapi adalah sebuah kegagalan. Ada juga terbagi menjadi 5 keterampilan, yaitu pertama, keterampilan konsep, yang kedua, keterampilan kreatif, yang ketiga, keterampilan dalam memimpin dan mengelola, keempat, keterampilan dalam komunikasi dan interaksi, yang kelima, keterampilan teknik usaha, dan yang ketiga, modal pengetahuan, yaitu sebuah usaha untuk berkembang dan sukses. Tidak cukup menggunakan modal kemauan dan kemampuan atau keterampilan saja, tetapi harus dilengkapi dengan modal pengetahuan. Modal pengetahuan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pengetahuan usaha yang akan dirintis. 2. Pengetahuan lingkungan usaha. 3. Pengetahuan tentang manajemen serta organisasi bisnisnya. Pentingnya modal dasar dalam kewirausahaan. Yang pertama, modal sosial, yaitu kejujuran, kepercayaan, integritas, kesetiaan, suka membantu orang, menghormati orang lain, taat hukum, bertanggung jawab, komitmen meningkatkan citra seorang. 2. Modal intelektual,
yaitu kompetensi, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga, modal mental dan moral, yaitu modal mental, kekuatan takat dan keberanian, bertanggung jawab dan berani risiko dan tantangan, berani berubah, berani untuk lebih unggul dalam model moral, keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan Yang Maha Esa melengkapi manusia dengan akal dan pikiran. Dan yang keempat, modal motivasi, yaitu dorongan semangat untuk maju. Sumber-sumber modal dasar terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pemilik, yaitu memiliki modal disediakan oleh pemilik untuk investor. Contohnya yaitu menggunakan uang pribadi dapat menjadi pilihan saat akan membangun suatu bisnis. Yang kedua, pinjaman, yaitu memperoleh dana dari lembaga keuangan atau kreditur. Contohnya yaitu Anda meminjam uang dari bank untuk membangun sebuah bisnis. Pengolahan modal dasar menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan penggunaan modal dan alokasi dana. Yang kedua, pengendalian, yaitu memantau penggunaan modal secara efisien dan efektif. Dan yang ketiga, pengalokasian, yaitu memutuskan proporsi modal yang digunakan untuk setiap keperluan. Dengan jalan mengembangkan ide dan meraup sumber daya untuk menemukan peluang dan memperbaiki hidup. Peran modal dasar dalam mengembangkan usaha dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemulaan. Pemulaan adalah memberikan modal awal untuk memulai usaha. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan adalah melakukan ekspresi operasional atau produk. Yang ketiga, pemeliharaan, yaitu menjaga likuiditas dan keberlangsungan. Contoh penerapan modal dasar dalam kewirausahaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, investasi. Investasi adalah modal digunakan untuk investasi dalam inventaris dan pengembangan produksi. Yang kedua, pengembangan, yaitu memobilisasi modal untuk mengejar kesempatan bisnis baru. Yang ketiga, modal manajemen finalis, yaitu mengelola modal untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya di sini, modal dasar kewirausahaan adalah fondasi yang penting bagi berbagai aspek dalam dunia usaha. Dengan pemahaman yang baik tentang modal dasar, pelaku usaha dapat merencanakan serta mengoptimalkan pengguna dana untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari materi yang kedua ini saya sampaikan. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan pada saat ini. Apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar atau tidak jelas, saya mohon maaf. Dan saya di sini akan menutup video materi yang saya sampaikan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.